Ya, semua yang hadir di sini tahu sama berkahnya Ramadan. Tapi kebayang nggak kalau ini jadi Ramadan terakhir? Enggak. Kita kebayang sampai Idul Fitri. Sebagian kita sudah mempersiapkan baju-baju untuk Idul Fitri. Sebagian orang bisa hatam Quran. Ustaz, anak punya sahib, Masya Allah, 3 malam sekali hatam Quran. Anak udah iso, Ustaz. Fulana, Masya Allah, Ustaz. Fulana ini nggak ada kerjaan rumah. Dia punya pembantu 3. Tapi kenapa Fulana nggak bisa hatam Quran? Sedangkan pembantunya hatam Quran. Ada apa jemaah? Apa berkahnya Ramadan? Nah, coba sebutkan 5 berkahnya Ramadan. Ada mic di sana? Nah, tafadhali, siapa yang mau jawab? Ada yang mau menjawab 5 berkahnya Ramadan? Tapi nggak sampai 5. Bulan penuh pengampunan, untuk bersedekah, berdoa dikabulkan insya Allah. Membaca Al-Quran, dan bulan penuh keberkahan. Iya, itu bulan penuh dengan keberkahan itu apa aja berkah? Ada yang mau menjawab? Apa berkahnya Ramadan? Udah hidup. Ditutupnya pintu neraka, dilipat gandakan pahala kita dalam ibadah kita. 10 hari terakhir Qiyamul Lail, itu yang malam yang diampunkan dosa-dosa kita, insya Allah. Ada malam yang lebih baik dari 1000 Dari 1000 bulan, Nah, ya benar. kemudian Dikabulkannya doa, dibebaskan dari dibebaskan dari api neraka. Nah, dapat hadiah yang bisa jawab. Nah, ya kalau bicara berkahnya Ramadan Syahrul Mubarak tadi udah kita dengar, dan ana yakin ya semua yang hadir di sini tahu sama berkahnya Ramadan. Tapi kebayang nggak kalau ini jadi Ramadan terakhir? Enggak. Kita kebayang sampai Idul Fitri. Sebagian kita sudah mempersiapkan baju-baju untuk Idul Fitri. Mau seragam sama suaminya, mau seragam sama anaknya. Yang perlu dipersiapkan adalah gimana kalau ini jadi Ramadan yang terakhir. Berapa banyak orang yang meninggal dunia? Orang tua sebagian kita. Hampir tiap hari ya. Ana dapat informasi dari Yayasan Fastabiqul Khairat. Meninggal 1 di Surabaya, meninggal di Malang, meninggal sini, meninggal sini, meninggal sini. Suatu saat nama itu akan berganti nama kita yang ada di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal. Ditukar ini aja, Ustaz. Afwan. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Maryam binti Yusuf Ba'isa. Mungkin itu sebuah kepastian. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, innaka mayitun, engkau Muhammad mati loh. Wa innahum mayitun, dan semua mereka akan mati. Jibril pernah berpesan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu.
Tapi ketahuilah engkau bakal mati. Maka harapannya Ramadan ini jadi lebih baik. Orang kalau tahu dia akan mati 6 bulan lagi, kira-kira apa yang dilakukan? Oh masih lama Ustaz, 6 bulan lagi. Padahal kematian itu bisa datang bentar lagi. Dan di antara tanda-tanda kiamat itu mautul fujaah. Kathratu mautil fujaah. Banyak mati mendadak. Kita selalu berpikir orang mati itu yang sakit. Orang mati itu yang sudah tua. Akhir-akhir ini kita melihat orang tua menguburkan anaknya. Kakek menguburkan cucunya. Subhanallah, kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Maka kalau bicara apa yang perlu kita lakukan agar Ramadan ini jadi lebih baik, maka menganggap Ramadan ini Ramadan terakhir. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah bertaubat. Siapa yang nggak punya dosa angkat tangan. Nah, kita kasih hadiah. Jemaah, kita merasa sudah baik. Kita tuh sering nyalahkan orang lain. Dalam kehidupan ini fulan. Kalau mungkin seorang istri suka menyalahkan suaminya, seorang suami suka nyalahkan istrinya, seorang bapak nyalahkan anaknya, anak nyalahkan orang tuanya. Padahal kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Nggak perlu kita sibuk mencari kesalahan orang. Nah nih. Dari tadi sampai sekarang. Siapa yang nggak berbuat dosa? Mungkin sebagian kita merasa enggak sih. Nggak ada dosa yang kau lakukan. Padahal ada dosa hati. Dia mungkin hasad sama saudaranya. Dia mungkin iri dan dengki. Dia mungkin suudzon. Mungkin juga dia suudzon kepada pencipta langit dan bumi. Dia merasa kenapa hidupku susah kayak gini. Kenapa fulana lebih baik kepada fulana. Loh, engkau gak pernah tahu bahwasanya Allah itu ketika cinta sama hambanya bukan dikasih harta. Bukan dikasih sehat. Apa tanda cinta Allah sama hambanya? Dikasih bala. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Bagaimana Allah jadikan Nabi Musa menggembala kambing 10 tahun. Dan Allah jadikan Fir'aun berkuasa 100 tahun. Siapa Fir'aun ini? Ngaku Tuhan dia jemaah. Tapi Allah berikan nikmat kepada dia. Dayang-dayang yang jumlahnya nggak tahu berapa, istana, pasukan yang senantiasa taat dan patuh kepada Nabi Musa dengan tongkatnya mengembalikan kambing alaihi salatu wassalam. Maka hibati fillah, tolong perbanyak taubat. Paling nggak emak-emak nih, sempatkan sholat duha. Biasanya kalau sudah anak-anaknya sekolah, rejalnya sudah syughul, apa yang dilakukan oleh emak-emak? Apa? Istirahat sama ambil handphonenya, alhamdulillah. Nah, dia mau istirahat. Dia mau istirahat. Suami jadi beban buat dia. Anak-anak jadi beban. Apa yang tidak jadi beban? Handphonenya. Masya Allah. Khair handphonenya. Sebelum engkau pegang handphone, hamparkan sejadah. Kau sholat duha. Bas 2 rakaat. Setelah itu engkau duduk membaca doa yang dibaca Nabi SAW. Apa doa yang dibaca Rasulullah SAW setelah sholat duha? Nah, mic-nya dikasihkan kepada yang angkat tangan. Hilang mic-nya.
Itu mic-nya di belakang ya. Mana depan dulu? Yang depan ini tadi angkat tangan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. berapa kali? 100 kali. Masya Allah, kasihkan hadiah. Taib, siapa yang mau mengartikan doanya tadi? Tadi yang angkat tangan di belakang. Sebutkan. Itu mic yang kasih dia. Nah. Tafadhali. Artinya, ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Masya Allah, barakallahu fiik. 100 kali bayangin. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau kita membiasakan baca ini, lihat perubahan hidup kita. Tapi biasanya kita ngamalkan paling lama 3 hari. Habis gitu lupa lagi. Padahal ini modal untuk menguatkan hati. Kenapa ada orang yang Ramadannya sama aja kayak tahun lalu? Tahun sebelumnya sama seperti tahun sebelumnya lagi. Gak ada perubahan di diri dia. Hatinya lemah. Karena banyak dosa. Maka tolong nasihat ana mulai hari ini kalau masih ada waktu duha. Besok sampai selesai Ramadan. Jangan tinggalkan ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja membaca dan beliau mengatakan ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh, wahai umat manusia. Panggilan ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa jemaah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Generasi terbaik umat ini yang Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridho sama mereka. Ternyata Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan kepada mereka, tubu ilallah wastaghfiru. Bertobatlah kalian, beristighfarlah. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaum akthar min 70 marrah. Aku itu sehari istighfarku, tobatku lebih daripada 70 kali. Kok kita yang banyak dosanya merasa sudah baik, jemaah? Ada sebuah doa. Yang tahu kasih 3 hadiah. Nah, doa ini adalah doa yang dipinta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca pada salatku. Abu Bakar minta doa. Biasanya kalau kita minta doa, minta apa? Ustaz, doanya Ustaz, mudah-mudahan cetek jodohnya Ustaz. Cepat punya anak, urusan dunia. Nih, apa doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar? Ya, sebelah sana ada yang angkat tangan. Pojok depan situ. Robbi ini a'udzubika. Lupa mendadak Ustaz. Iya, biasanya kalau lagi sholat ingat kan. Nah, nggak apa, coba. Pokoknya intinya akhirnya minta akhirnya itu wa husni ibadatik gitu. Oh, itu doanya Mu'ad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Doanya Mu'ad, doanya Abu Bakar. Nah, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsira wa ma lam yaghfirud dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. 1 hadiahnya karena nyontek. Nah, itu doa dihafal bukan dicontek ya. Bukan sekarang bacanya ketika
Sholat. Baik. Coba kita renungkan ya. Abu Bakar minta doa. Abu Bakar dijamin masuk surga. Abu Bakar kalau imannya ditimbang dengan seluruh umat ini lebih berat imannya Abu Bakar. Ketika dia minta doa, kata Nabi SAW, Qul, katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Katakan Abu Bakar, ya Allah, aku sesungguhnya menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosanya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku minta ampunan dari sisimu ya Allah. Tolong rahmati aku ya Allah. Abu Bakar mintanya itu aja. Kita apa yang kita minta aja? Kita lupa bahwa kita makhluk yang penuh dengan dosa dan kita melewatin hidup-hidup ini dengan nikmat-nikmat Allah dan lupa untuk berhenti sebentar mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi. Yang ada kita berpikir fulan yang dolimin ana, fulan yang dolimin ana. Sudah, jangan ngurusin orang. Kita akan dihisap sendirian, jamaah. La aba, wala ummi, wala suami, wala anak. Akan dikatakan kepada kita, Iqra kitabak. Engkau baca kitab. Baca. Kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Cukup engkau menghisap dirimu sendiri. Tapi kalau kita dalam hidup ini suka nyalahkan orang lain. Dan kita merasa sudah baik dan sudah benar. Sengsara kita pada hari kiamat. Maka segera bertobat. Mungkin sebagian kita jauh dari dosa besar. Atau gak tahu mana dosa besar. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu gunung yang besar hanya tumpukan kerikil yang kecil-kecil. Maka jangan sampai dosa-dosa yang kita remehkan. Mungkin dosa telinga kita, dosa mata kita. Itu membuat kita masuk bulan Ramadan lemes. Sebagian orang bisa hatam Quran. Ustaz, anak punya sahib, Masya Allah, 3 malam sekali hatam Quran. Anak udah iso, Ustaz. Fulana, Masya Allah, Ustaz. Fulana ini gak ada kerjaan rumah. Dia punya pembantu 3. Tapi kenapa Fulana gak bisa hatam Quran? Sedangkan pembantunya hatam Quran. Ada apa jemaah? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak kita lalai mensyukuri nikmat itu. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Ana dulu selalu berpikir, jadi orang kaya itu enak. Karena punya waktu untuk beribadah lebih banyak. Tapi ternyata enggak juga. Ketika melihat shaf pertama di masjid, ternyata orang miskin. Yang kaya kemana? Sibuk ngurusin usaha dan kerjaannya. Maka tolong perbanyak tobat, karena yang membuat lemah untuk melakukan ketaatan itu dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar. Tobat itu ada 3 syaratnya. 3 plus 1. Siapa yang mau jawab? Nah, fadhal di depan sini tadi. Pertama, memohon ampun pada Allah. Kedua, mengakui dosa tersebut. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang plus 1, jika berhubungan dengan manusia harus meminta ridhonya. Boleh. Nah, berapa kali tobat? Tidak terbatas. Masya Allah. Jemaah yang pertama itu mengakui menyesali. Karena ada orang mengakui tapi bangga sama dosanya. Dia cerita, dulu kita orang kayak gini, dulu kita orang. Subhanallah. Kalau dosa itu tersembunyi, gak ada yang tahu, cukup antara engkau sama Allah Azza wa Jalla.
seorang wanita, seorang istri yang berzina. Ketika dia bertobat, apa perlu ngasih tahu suaminya? Hamil dari perzinahan itu. Apa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Sebelah sini belum ada yang jawab dari tadi. Iya, sebelah kiri dari tadi regut kayaknya. Nah, kasih sebelah kiri. Tidak perlu Ustadz, karena otomatis nasab anak yang dikandung itu menjadi anak suaminya dalam Islam. Masya Allah, santi barakallah fiik. Iya jemaah. Cuma dia punya dosa besar. Memasukkan yang bukan anak suaminya jadi anak dia. Tapi itu hukum Islam. Jadi yang berbuat, karena zina ini bukan perbuatan dosa sama orang lain. Zina ini bukan perbuatan dosa sama orang lain. Tapi perbuatan dosa antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Aku hamil dari hasil zina. Apakah Nabi tanya dengan siapa engkau berzina? Enggak. Tidak ditanya sama Nabi SAW. Dia yang bertobat, dia yang dihukum. Maka tadi dikatakan yang pertama menyesali. Dia menyesali dosa itu, nggak perlu cerita sama siapa-siapa, nggak perlu cerita sama suaminya, cuma bagaimana dia memperbaiki penghormatan dia buat suaminya, penjagaan dia untuk anak-anaknya. Yang kedua tadi disebutkan meninggal dosa itu. Karena ada orang berbuat dosa, nyesal dia. Dia pegang handphonenya, mungkin dia nonton drakor sambil nangis-nangis. Nyesel anak nonton ini, Allah. Tapi tetap ditonton. Dia harus tinggalkan dosa itu. Yang ketiga tadi bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Kita biasanya akan ngulangin lagi. Tapi bagaimana bertekad untuk tidak. Kalau nanti ngulangin lagi, tobat lagi. Nanti ngulangin lagi, minta ampun lagi sama Allah Azza wa Jalla. Yang keempat ini yang berkaitan dengan manusia. Kalau ada hubungannya sama manusia, kita perlu minta maaf sama manusia itu. Kita kalau punya salah sama manusia itu sulit manusia memaafkan kita. Dan itu dia punya hak untuk tidak memaafkan. Dia nyakitin hati sohib kita. Sakit hati. Tapi dia masih memaafkan. 2 kali masih mau. 3 kali biasanya kita udahlah, anak gak mau kenal lagi sama fulan. Tiada maaf bagimu. Tapi kita 1000 kali berbuat dosa sama Allah. Kata Allah, man atani yamshi ataitu harwala. Kalau engkau datang kepada aku, kata Allah, jalan kaki, aku datang kepadamu berlari-lari. Allah tuh senang sama orang yang tobat. Senang Allah. Ya Allah, ya, semoga Allah ngampuni dosa-dosa kita. Baik. Yang kedua, belajar. Siapa yang sudah menyelesaikan baca buku fikih Ramadan untuk bulan Sya'ban ini? Yang sudah menyelesaikan karena dia tahu anak mau masuk Ramadan, anak mau baca buku fikih Ramadan, persiapan Ramadan. Ada? Enggak, kayaknya enggak ada karena sudah luar kepala semua. Jadi enggak perlu baca lagi Ustaz seperti itu. Perlu jamaah. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu. Sebelum kita mau beramal, sebelum kita mau melakukan sesuatu, sebelum ngomong suruh kita berilmu. Maka paling tidak baca buku. Allah, buku sekarang ada PDF. Nggak harus beli. Tinggal download, dibaca. Tapi memang minat baca kita itu lemah. Kita lebih suka nonton daripada baca. Nonton ustadz kajian, ditinggal tidur. Gimana dia mau masuk?
Belajar. Belajar lagi tentang fikih Ramadan, belajar lagi tentang fadilah Ramadan. Orang tuh kalau tahu dengan sesuatu dia akan semangat. Tahu bahwasanya baca Quran itu ternyata satu huruf itu 10 kebaikan. Satu ayat itu lebih baik daripada seekor onta. Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada kita. Quran ini yang akan mendampingi kita sampai ke surga. Amalan-amalan lain mungkin tidak seperti Quran. Ketika di kuburan, Quran datang memberikan syafaat. Ketika keluar dari kuburannya, Quran ini menyambut kita. Wajah orang yang pucat ya. Tanya, kau siapa? Kata dia. Engkau lupa sama aku. Aku Quranmu yang kau baca. Subhanallah. Ketika melewati sirat, dia datang memberikan syafaat. Gimana dia nggak jatuh ke neraka jahanam? Ketika masuk surga lagi datang nih Quran. Dikatakan kepada dia, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Engkau baca tuh Quranmu. Naik derajatmu. Tartilkan Quranmu. Sesungguhnya kedudukanmu di surga di akhir ayat yang engkau baca. Terus kita malas baca. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bulan Ramadan 60 kali hatam Quran. Kita mau sekali, ya Allah. Nggak sampai. Karena kita nggak tadi, boleh jadi karena dosa yang menyebabkan kita malas. Boleh jadi karena kita memang nggak meyakini fadilah yang ada dalam membaca Al-Quran. Maka belajar. Kemudian bayar utang. Ada yang masih punya utang? Sudah lunas semua. Ingat kadangkala sekarang sudah lunas. Karena sudah zuat, sudah punya suami, punya anak. Tapi waktu SMA engkau gak bayar utang. Ingat. Waktu kuliah engkau gak bayar utang. Dicatat sama Allah. Sejak engkau balik, engkau gak puasa. Biasanya perempuan ini Masya Allah. Ramadan puasa, tapi utang dia ketika datang bulan, males dia untuk membayarnya. Karena dia harus membayar di saat orang-orang gak puasa. Berat buat dia. Maka tolong utangnya dilunasi. Kemudian niat. Niat memang mau memakmurkan Ramadan ini dengan amal soleh. Ada orang yang puasa karena ikut-ikutan. Kenapa puasa? Ya nggak enak di rumah semua pada puasa, malulah. Ada yang seperti itu. Puasa karena tradisi dan budaya. Dan ada yang puasa karena sehat. Apalagi perempuan-perempuan anak lihat ya, dia belajar diet ini. Ternyata ada diet yang bagus, puasa. Puasalah dengan niat diet. Dapat pahala? Nggak ada. Dia dapat sehat. Rasulullah SAW mengatakan, Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi dan budaya, bukan karena dia ya keluarga semua puasa, bukan. Wahtisaban, dan karena berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa dia yang lalu diampuni. Setelah niatnya benar, tolong dijaga amalannya. Ada seorang ummi ya. Ketika masuk bulan Ramadan, TV di rumah sama umminya dibalik. Ini di masa belum handphone nih. TV-nya dibalik sama umminya. Anak-anaknya tanya, kenapa Mi? Kata dia. Ramadan ini banyak acara-acara yang zen-zen Mi, kata dia. Nah, apa nggak cukup 11 bulan engkau sibuk nonton TV? Ramadan ini berhenti nonton TV, kata dia. Berhenti anak-anaknya. Sekarang mungkin kita bisa praktekkan dengan handphone kita. Ramadan, wifi di rumah dimatikan. Ustaz, mau dengarkan kajian.
Ya banyaklah alasan kita. Ya nggak masalah sebenarnya karena handphone, televisi itu tergantung digunakan buat apa. Rasulullah SAW mengatakan rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Puasa dia. Betul. Dia ketika sahur niat untuk berpuasa. Ketika berbuka dia berdoa. Tapi ternyata hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Nggak jaga lisannya, nggak jaga matanya. Bayangkan berdusta itu dosa sebelum Ramadan. Ghibah itu dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Sebelum Ramadan dosa enggak? Dosa. Masuk bulan Ramadan, yang halal dia tinggalkan, minum tidak, makan tidak. Tapi ngomongin orang tetap dia lakukan. Man lam yada qaula zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan palsu, perbuatan-perbuatan bodoh ya. Allah nggak butuh dengan puasa dia. Nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Karena sejatinya Ramadan hadir untuk menempa kita meninggalkan yang haram. Seorang suami di siang hari bulan Ramadan. Allahu Akbar jemaah. Istri nggak mau melayani suaminya. Ana dapat bocoran yang mengejutkan. Ternyata pelacur itu laris di siang hari bulan Ramadan. Na'udzubillah. Kenapa? Karena istri nggak mau melayani suami. Sahih, nggak boleh. Istri yang halal aja ditinggalkan. Tapi kok ada orang setannya sudah dibelenggu, pintu neraka sudah ditutup, tapi di siang hari bulan Ramadan masih melakukan dosa. Dan ada suami-suami yang Masya Allah ketika sahur, ya sahur, Masya Allah, sahur semuanya. Ketika berbuka, Masya Allah buka bareng, padahal nggak puasa. Ana ingat seorang pegawai, dia cerita, Ustaz gimana ana Ustaz ya? Di kantor ana Ustaz, nggak ada yang puasa Ustaz. Tapi nanti acara buka bersama, ikut Ustaz. Bikin acara kantor buka bersama, ya anu semua. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi, bagaimana kita dilatih untuk meninggalkan yang haram dengan meninggalkan yang halal. Maka jangan sampai kita berpuasa, tapi tetap kita melakukan yang haram. Yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, perbanyak zikir. Ketika Nabi SAW ditanya tentang berbagai macam ibadah, ada ibadah haji, sedekah, jihad fi sabilillah ya. Beliau ditanya, siapa yang paling baik di antara mereka? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya. Maka tolong direncanakan dari sekarang. Ana tiap hari akan istighfar 1000 kali. Ana tiap hari akan sholawat buat Nabi SAW 100 kali umpamanya. Ana mau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Direncanakan dari sekarang sehingga tatkala kita masuk Ramadan ada yang mau kita kerjakan. Dan kalau ini jadi Ramadan kita yang terakhir dan kita mati sebelum masuk Ramadan, semua rencana kita ditulis kebaikan sama Allah SWT. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal yang ingin bertanya. Masya Allah. Ustaz, saat kita sedang dalam keadaan berpuasa, kita lebih aware untuk tidak ghibah.
Namun saat sudah berbuka, ghibah menjadi sering terjadi secara sadar maupun nggak sadar. Terkadang kita sudah berupaya menahan diri dan menjauhi ghibah, terutama saat orang lain yang memulainya, karena hal itu di luar kontrol kita sebagai manusia. Namun saat kita bersama orang tua, secara sadar nggak sadar, kemudian beliau membahas ghibah. Apakah ada langkah yang bisa kita lakukan Ustadz sebagai seorang anak yang tetap bisa mendengarkan orang tua saat bercerita sebagai bentuk rasa hormat dan mengingatkan beliau tanpa menyakiti hatinya atau mengguruinya? Subhanallah jemaah. Iya, orang tua kita adalah orang yang paling kita cintai ya. Jangan sampai orang tua kita banyak dosanya yang dia nggak sadar. Sebagian orang berpikir kalau menceritakan sebuah fakta itu nggak dosa. Iya nggak apa-apa, asalkan nggak berkaitan dengan orang lain. Karena ghibah itu bukan fitnah. Nabi SAW mengatakan ghibah itu dzikruka akhak yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu, subhanallah. Nabi sebutkan saudara. Menganggap sesama muslim itu saudara kayaknya mulai pudar. Dianggap orang lain loh. Bukan, dulurmu dia. Dia saudaramu. Loh Anda gak kenal dulurmu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara. Bagaimana Allah menggambarkan tentang orang yang ghibah ini? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah mau kalian makan bangkai saudara kalian? Saudara kalian. Mau? Maka tolong perlu ditumbuhkan di diri kita, semua saudara kita. Ya kalau bicara bagaimana supaya tidak menyinggung perasaan orang tua. Maka yang pertama kalau bisa engkau memberikan nasihat, engkau berikan nasihat. Dengan cara, Abah, kita kalau ngomongin orang kayak gini masuk ghibah enggak, Bah ya? Seperti orang yang sedang bertanya sehingga tidak menggurui. Kalau ngomong Bah, ghibah nih Bah. Abah mau masuk neraka? Enggak. Jadi anak itu tetap memposisikan dirinya sebagai anak bagaimana dia bertanya, Abah, apa enggak masuk ghibah Bah ya? Takutnya kita udah puasa, udah ngaji, baca Quran, nanti hari kiamat pahala kita berikan kepada orang itu. Jadi subhanallah ya, balasan ghibah itu pahala kita berikan kepada orang itu. Padahal kita gak suka sama tuh orang, tapi kita kasih hadiah pahala kita. Dia mungkin gak sholat malam, tapi pagi dapat pahala sholat malam. Alhamdulillah, dapat dari fulana. Apalagi kalau ghibahnya kelompok, itu pahalanya lebih banyak kan? 5 orang langsung transfer ke dia pahala. Maka itu mungkin perlu tanya sama Abah. Atau yang kedua, kalau memang tidak bisa, alihkan pembicaraan. Kita itu kadang-kala ngobrol gak punya bahan. Bahannya itu, kulaan bahannya ya sama fulana ini kulaan bahan. Oh anak dengar dari fulan. Itu tahu apa? Fulana, Allahu Akbar. Bagaimana dialihkan pembicaraan ke yang lebih bermanfaat sambil didoakan orang tuanya. Tapi kadangkala kita harus tegas sama orang tua. Walaupun engkau akan dibenci sama orang tua. Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya sendiri. Tapi tolong dengan adab dan etika yang baik ya. Kalau hari itu gak mau, mungkin nanti cari waktu lain ya. Jangan pas ghibahin orang. Ngomong sama orang tua itu jangan pas dia sedang menceritakan keburukannya orang.
Tapi lagi santai, Mbak, ana denger atau ana denger ternyata ngomongin orang itu jadi pahala kita transfer ke dia. Kadang-kala orang tua nggak sadar, loh tapi kan kita nggak bohong, kita nggak ngada-ngada. Ya itu kalau ngada-ngada itu jadi fitnah, lebih besar lagi dosa. Barakallahu fikum. Salah satu masalah RT, rumah tangga. Yang anak kira RT di kampung. Salah satu masalah RT yang banyak terjadi saat ini yaitu banyak yang cerai hati tapi tidak cerai dokumen. Serumah tapi mendekat dan bicara hanya saat ada butuhnya saja. Status masih suami istri tapi tak saling peduli dan perhatian. Di luar terlihat baik dan harmonis, tapi di dalam hancur dan kritis. Suami sibuk dengan dunianya sendiri. Istri sibuk menahan sakit dan luka batinnya. Katanya bertahan demi anak, tapi anak-anak pun tak merasakan kehangatan dalam keluarga. Rumah tangga seperti ini, kenapa dipertahankan? Untuk apa? Ahibati fillah, hidup ini bukan untuk bersenang-senang. Bukan. Ini kembali kadangkala kita menyalahkan pasangan hidup kita. Hidup ini untuk berjuang. Bagaimana istrinya Fir'aun punya suami Fir'aun. Bagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut bertahan punya istri pengkhianat. Karena tujuan kita hidup bukan bersenang-senang. Kalau bicara cinta, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Jadi ternyata rumah tangga itu nggak harus ada cinta, nggak harus. Ketika ada seorang wanita yang gak suka sama suaminya. Suaminya ini ingin istrinya mencintai dia. Padahal cinta itu tidak dipinta. Tapi cinta itu hadir dengan kita berbagi cinta. Penghormatan itu tidak dicari. Tapi penghormatan itu dengan kita memberi penghormatan, orang akan memberikan penghormatan. Laki-laki ini harim-harim yang zuat sama dia rata-rata gugat cerai. Akhirnya suatu hari nama dia sudah jelek di masyarakat ya. Dia bawa seorang Abdullah bin Abil Arqam kalau nggak salah, dibawa untuk menjadi saksi bahwasanya istrinya dia ini nggak cinta. Istrinya lagi di rumah, dia tanya, "Anshuduki billah atuhibbinani?" Aku mau minta dengan nama Allah, engkau cinta nggak sama aku? Kata istrinya, udahlah bang, gak usah ngomong itu, ngomong yang lainnya. Enggak, kata dia. Aku bersumpah minta sama Allah, engkau cinta gak sama aku? Kata istrinya, enggak. Akhirnya suaminya laporan ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipanggillah nih istrinya. Apakah engkau yang terus terang mengatakan tidak cinta kepada suamimu? Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Wahai Amirul Mukminin, dia itu bersumpah minta kepadaku dengan nama Allah. Afa akdzib? Boleh aku bohong? Kata Umar, ikdzibi, bohong aja. Ini termasuk bohong yang diperbolehkan. Antara suami istri, nanti ditanya sama suaminya, engkau cinta sama aku? Wallah bang, gak pernah kebayang anak mau berpisah dengan engkau bang. Jadi bohong itu boleh. Dalam urusan ini ya, dalam urusan cinta, kasih sayang ini itu, sang istri mengatakan, ya Allah bang, kalau engkau keluar rumah bang, ya Allah kapan datang? Padahal nggak kepingin datang gitu kan jemaah. Kalau bisa tabrakan di jalan sana nggak balik lagi suaminya. Mungkin ada mungkin.
istri-istri yang merasa suaminya, Allah na'udzubillah ya. Umar bin Khattab mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Cuma karena sering nonton drakor, kayaknya harat semua itu jamaah. Nah, sedikit rumah. Terus kenapa orang mempertahankan rumah tangganya? Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Tapi orang-orang mempertahankan rumah tangga karena mereka diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bermuamalah atas dasar Islam dan perintah untuk berbuat baik. Kita kepada anjing disuruh berbuat baik. Bahkan seorang pelacur memberi minum seekor anjing diampuni dosanya, dimasukkan ke surga. Suamimu ana rasa nggak lebih parah daripada anjing. Nah, cema. Artinya tolong itu loh. Mempertahankan rumah tangga itu hanya saja seorang istri ini. Kalau tadi dikatakan suaminya sibuk dengan dunianya sendiri. Mungkin engkau belum menciptakan dunia yang dia sukai di rumah itu. Banyak harim-harim ini kalau suaminya datang, kok telat bang? Dari mana bang? Nganu apa? Sama siapa? Ngobrolin apa? Loh kayak pegawai pajak aja. Di mana suami dapat harim kayak gini? Astagfirullahaladzim. Maka tolong ketika suaminya datang bukakan pintu, jangan pernah tanya dari mana. Tanya mau apa bang? Kayaknya capek nih abang. Fadol siapkan makan, minum. Kalau bisa kasih buku menu, fadol bang. Kenapa Rejal itu lebih suka di warung, di restoran daripada di rumah? Karena dilayani, datang ya. Ahlan, fadol silahkan. Pernah ada orang ke warung ditanya, dari mana bapak? Gak datang lagi dia kalau ditanya dari mana. Tapi ditanya mau apa. Jadi perempuan itu bisa. Allah berikan kemampuan kepada wanita ini untuk menundukkan suami. Ada cerita seorang wanita yang datang kepada seorang guru ya. Dia mengatakan, aku ini kok ribut terus sama suami ya. Macam-macam lah dia katakan itu. Oke, kalau engkau ingin suamimu baik sama engkau, hidupmu harmonis sama engkau, tolong kau datangkan 3 helai kumisnya singa. Loh, gimana? Ya sudah, engkau mau nggak? Karena dia kepingin rumah tangganya harmonis, kepingin ada cinta dan kasih sayang. Akhirnya dia datang ke kebun binatang. Tiap hari dia kasih makan itu singa. Minta izin sampai singanya itu kenal. Ketika singa itu tidur digunting. Dibawa itu kepada gurunya. Ini kata dia. Kata gurunya, ya Allah, singa aja engkau bisa tundukkan. Masa suamimu nggak bisa, kata dia. Jadi masalahnya kadangkala memang nggak mau. Dia merasa, suamiku nggak baik ini itu. Bagaimana kau menjadikan dia baik gitu. Apalagi kalau engkau katakan, kesian demi anak-anak mau mempertahankan rumah tangga. Bisa, bisa. Jadi jangan mengatakan, ya kayaknya nggak mungkin sudah Ustaz. Umar bin Khattab itu pernah mau membunuh Rasulullah SAW. Bagaimana dia berubah menjadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga cerita seorang wanita yang dia mengatakan, anak 6 tahun sabar menghadapi suami. Tapi dalam 6 tahun ini kadang-kadang ada seorang yang anak Ustaz 17 tahun Ustaz. Ada Rejal ini. Kalau bisa anak kembalikan ke orang tuanya tak balik. No Ustaz. Nah, apa gitu loh. Kadang-kala dia bertahan tapi dia tidak memperbaiki. Dia tidak memperbaiki. Dia bertahan, dia memuliakan suaminya, dia menghargai suaminya, dia memberikan perhatian. Jadi subhanallah jemaah, di antara ciri-ciri wanita penghuni surga itu yang suka minta maaf sama suaminya. Loh Ustaz, ana tidak salah. Bukan urusan kau salah atau tidak salah. Salah aja berat minta maaf. Muter-muter. Kau minta maaf. Datang ke suamimu, kata Nabi SAW, perempuan itu kalau dizolimi sama suaminya. Atau dia menzolimi suaminya, dia datang. Ini wanita penghuni surga ya. Dia datang kepada rijalnya, dia letakkan tangannya. Dia mengatakan, bang, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku gak akan memejamkan mata sampai kau ridho. Bisa mengatakan itu.
Ya Ustaz, loro hati anak suruh minta maaf. Na'udzubillah, ndak wis. Kadang kala diem-dieman jamaah ya. Taib. Sambil didoakan suaminya. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang diberi amanah curhatan supaya tidak menyesakkan dada dan sudah diamanati untuk jangan cerita ke siapa-siapa karena terkait persoalan rumah tangga. Ternyata cerita itu sama yang diamanai malah dijadikan rahasia umum dan konsumsi publik. Yang justru memperumit situasi dalam rumah tangga dan malah berujung pada perceraian. Kemana seharusnya kami curhat? Iya jemaah, gini. Di antara tanda-tanda orang munafik itu kalau dikasih amanat dia berkhianat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza haddatsa ahadukum akhahu tsumma iltafat, kalau seorang ngomong sama temannya kemudian dia noleh, fa'lam annahu amanah. Kata Nabi SAW, ketahui itu amanah. Dia enggak ngomong ini rahasia, tapi dia waktu ngomong noleh itu amanah. Dan harus dijaga jamaah. Dan tadi orang itu butuh teman curhat hanya untuk mengurangi beban di hatinya. Iya, dia curhat sama Allah Azza wa Jalla, tapi dia mungkin mau cerita sama seseorang agar orang itu bisa memberikan solusi. Maka ceritalah kepada seorang yang mencintaimu, bukan yang engkau cintai. Ada perbedaan. Kita cinta sama orang, belum tentu orang itu cinta sama kita. Kita kan anak punya sahabat, iya engkau menganggap dia sahabat. Tapi apakah dia menganggapmu sahabat? Belum tentu. Maka ceritakan kepada orang yang mencintaimu. Kalau nggak dapat, ceritakan kepada orang yang memberikan solusi. Kepada ustazah atau siapa. Ceritakan kepada dia. Ada seorang yang cerita rahasia dia kepada sohibnya. Dia ceritakan dari A sampai Z. Terus dia tanya, antum dengar? Katanya, enggak, anak nggak dengar. Selesai sudah. Ada manusia-manusia yang hati mereka jadi kuburan buat rahasia saudaranya. Rahasia itu masuk ke hatinya, dia tutup sudah. Engkau dengar? Enggak dengar. Habis. Jadilah orang-orang seperti itu. Jadi orang kalau mau curhat, fadl, kau ngomong sama aku. Cerita sama aku. Udah selesai? Sudah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusanmu. Sudah, kita mau aku nggak dengar tadi. Cuma kita ketika ada orang memberikan rahasia kepada kita, kita punya bahan. Oh ini, wallahi jamaah, hati-hati jamaah, amanah jamaah. Dan buat yang punya masalah, jangan cerita sama orang tua. Karena orang tua terlalu cinta sama anaknya. Masalah yang seharusnya ada solusi, kalau sampai ke orang tua nggak ada solusi. Abahnya akan ngomong, sudah nak, engkau pisah sudah. Rumah mana yang nggak ada masalah? Di rumah Nabi SAW piringnya pun pecah. Aisyah ngangkat suara di atas Rasul SAW. Abu Bakar datang sebagai orang tua dan sebagai mertua buat Nabi SAW. Dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah, tapi Nabi datang mengatakan jangan. Maka engkau harus memilih orang yang mencintaimu atau seorang ustadzah yang dapat mendengarkanmu. Ya setelah itu selesai. Terkubur di tempat dia. Afwan Ustaz. Mau bertanya. Hidayah dijemput atau ditunggu? Ada orang yang saat ditanya kok nggak pakai jilbab, kenapa nggak sholat? Jawabnya karena belum dapat hidayah. Apakah hidayah ditunggu datangnya baru kita jadi soleh atau kita jemput? Bagaimana caranya? Ahibati fillah. Allah nggak kirim malaikat ya untuk ngajak orang soli. Ya soli, tidak ada. Allah itu kirim Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan agama ini. Dan Allah mengatakan wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Paman Nabi nggak dapat hidayah.
Padahal pamannya Abu Talib yang mendampingi Nabi SAW sejak ditinggal sama kakeknya sampai jadi Rasul. Pamannya itu pasang badan buat keponakannya. Tapi Allah tidak berikan hidayah. Kenapa? Padahal hidayah sudah disampaikan. Ada penghalang-penghalang hidayah. Jadi kalau bicara apakah hidayah itu dijemput atau dia datang, hidayah itu datang, cuma kita nggak mau terima. Ada orang ditanya, kenapa belum berangkat haji? Belum dipanggil loh Ustaz. Loh, Nabi Ibrahim dari dulu sudah manggil. Engkau cuma nggak dengar. Iya. Jadi kalau bicara hidayah itu dijemput, kita itu menjemput hidayah dan sejatinya hidayah itu udah datang sama kita. Cuma kita nggak nerima. Apa penyebab kita tidak terima? Yang pertama, sombong. Sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kadang-kala dia beranggapan yang pakai jilbab, aduh ya Hanu pakai jilbab. Lebih baik nggak pakai jilbab, yang penting baik. Subhanallah. Lebih baik engkau pakai jilbab dan jadi orang baik. Itu seharusnya dipikirkan. Salat ini rukun Islam. Dan kita tahu orang kalau salatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Maka sampaikan kepada orang tersebut, kalau engkau memang menunggu hidayah, tolong siapkan hatimu untuk menyambut hidayah itu. Dengan menghilangkan kesombongan, kemudian fanatik terhadap satu kelompok. Seperti fanatiknya orang Quraisy dengan berhala-berhala mereka. Kalau ditanya, kenapa engkau menyembah berhala-berhala itu? Dari dulu nek moyang kita kayak gitu. Itu sulit mereka akan menerima hidayah. Sambil disuruh berdoa. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sikap seorang istri yang mempunyai suami dengan kondisi ekonomi pas-pasan? Bahkan untuk saat ini sedang bermasalah secara finansial. Tapi suami masih tetap menafkahi ibunya. Padahal si ibu masih punya suami. Ayah tiri suami saya yang masih bekerja. Nafkah suami untuk siapa? Khawatir suami saya yang berniat berbakti malah menzalimin anak istri. Untuk nafkah yang lebih diutamakan istri apa ibu? Kenapa? Apa yang mau jawab? Kasih mic-nya. Kenapa? Nah, Karena kewajiban. ya berbakti kan kewajiban juga. Kenapa kok istri dulu? Pertanyaan kenapa kok istri dulu? Sama berbakti kewajiban. Karena dalam Islam jika seorang wanita telah menjadi seorang istri, tanggung jawabnya lepas 100% menjadi tanggung jawab seorang suami. Barakallahu fiik. Betul. Iya. Jadi ketika seorang laki-laki mengambil itu anak perempuan, dan ini jamaah mungkin sekarang ada yang belum jadi ibu, atau mungkin ada yang sudah menjadi mertua, dia punya menantu. Ketika itu anak perempuan diambil dari orang tuanya, dan sang suami mengatakan gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, itu beralih. Dan di sini para wanita juga harus tahu surga dan nerakamu itu suamimu. Maka suami punya kewajiban full terhadap istrinya, memberikan nafkah. Kepada orang tua, memberikan nafkah kepada orang tua itu wajib bagi anak kalau orang tuanya nggak mampu. Setelah sang anak menyelesaikan kewajibannya kepada istrinya. Ini nafkah ya. Maka kalau bicara nafkah itu ya masalah kebutuhan, bukan kemauan. Ketika sang suami sudah memberikan kepada istrinya sandang, pangan, papan. Sang suami punya rizki, dia belikan mobil buat orang tuanya. Istrinya nggak dibelikan mobil.
Zalim enggak suaminya? Kenapa enggak? Karena nafkahnya udah dikasih. Jadi kewajibannya sudah. Semua kebutuhan istri dia penuhin. Tapi kalau kesenangan suami lebih menghudahulukan ibunya, nggak apa-apa. Dia punya rezeki, dia beli gelang emas, dia berikan ke ibunya dulu, Ummah ini. Apakah sang suami mendolimin istrinya? Tidak. Karena perhiasan itu bukan termasuk nafkah wajib ya. Seperti itu. Kecuali suaminya kepingin istrinya cantik. Ya sudah, belikan gitu loh. Yang dibutuhkan sama dia. Cuma kalau tadi disebutkan, kadangkala suami ini lupa. Dia berpikir, aku harus berbakti sama orang tua. Iya, engkau wajib berbakti sama orang tua. Tapi engkau wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Ini sepakat ya, semua madhab kalau bicara mana yang lebih diutamakan, nafkah buat istri atau nafkah buat orang tua. Nafkah ya, artinya sang suami hanya punya buat dimakan, maka istri dan anak-anak. Ketika dia nggak mampu, anak nggak mampu, ya udah engkau cerai. Itu anaknya orang. Atau sang istri boleh minta cerai sama suaminya, tapi sabarlah. Kemudian nasihat ana buat istri-istri yang suaminya susah secara ekonomi. Ketahuilah pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Pintu rezeki itu yang pertama adalah tawakal. Kita itu banyak bergantung sama pekerjaan. Oh coba kerja di sana, coba ngelamar sini, coba ngelamar sama Allah Azza wa Jalla. Duduk istighfar mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Tawakal yang pertama menyerahkan semuanya kepada Allah. Kemudian mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan istri bantu suami. Bang engkau kerja di luar, aku bantu dari rumah. Kebanyakan orang kalau berpikir bantu dari rumah apa? Bikin kue, jualan. Enggak, aku bantu di rumah bang. Dengan apa? Aku akan duduk istighfar dari pagi sampai zuhur. Sampai kau pulang. Itu membantu suami. Allah Azza wa Jalla mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istighfarlah kalian, mohon ampun sama Allah. Apa yang akan terjadi? Allah akan kirimkan air hujan yang bermanfaat. Allah akan banyakin harta dan anak-anak kalian. Allah akan bikinkan taman-taman yang indah, sungai-sungai buat kalian. Subhanallah. Maka bantu suamimu dengan bertawakal, dengan beristighfar, baca Quran. Walaupun suamimu mungkin bawa sedikit, tapi Allah berikan keberkahan. Dan buat sang istri, jangan ngeliat kepada suami tetangga. Enak tadi bojone fulan. Nggak enak. Rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput sendiri. Bolehkah menggugurkan janin? Jika diindikasi ada cacat pada janin atau orang tua belum siap punya bayi lagi karena masalah fisik, psikis dan finansial. Jika sudah terjadi dan ternyata baru tahu beratnya beban mental setelahnya, apakah ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan? Tapi bicara menggugurkan janin, apabila sebelum ditiupkannya ruh karena masalah yang memang cacat disebutkan. Bukan masalah takut secara psikis, finansial, enggak. Karena memang kalau dilanjutkan akan membahayakan hidup si bayi atau membahayakan hidup si orang tua. Maka di situ sebelum ditiupkan ruh sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh udah nggak boleh. Tapi kalau masalahnya hanya ya belum siap secara mental, ketika Allah berikan, Allah tahu engkau siap. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nggak mungkin engkau dikasih beban melewatin batas kemampuanku, nggak mungkin. Tapi masalahnya kita ini suudzon. Ya Allah kok dikasih ya Allah. Aku belum siap. Allah tahu engkau siap dan Allah kasih. Manusia itu diantara tidak mau dan tidak mampu. Kebanyakan kita merasa tidak mampu padahal hakikatnya
Tidak mau. Yakinlah Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Kalau setelah ditiupkannya ruh, tadi yang dikatakan membahayakan, bismillah. Kalau bisa dipertahankan, dipertahankan. Sambil berdoa, semoga Allah jadikan anak itu anak soleh. Ustaz, daripada anak itu nanti lahir meninggal dunia, boleh jadi anak itu yang memberikan syafaat kepadamu nanti pada hari kiamat. Kita nggak tahu. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu dihapuskan dosa-dosanya. Maksud perceraian karena takwa ini seperti apa, Ustaz? Ipar saya mengadu domba saya dan suami. Dia menganalogikan bahwa pernikahan kami ini seperti saat kamu sedang di atas pesawat dalam kondisi emergensi. Siapa yang harus diselamatkan dahulu? Pasti dirinya dahulu, baru orang di sebelahnya. Sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwa selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ipar ini bilang kalau mau pisah, pisah saja, jangan berat sama anak. Apa ipar saya ini disebut takhbib. Dan termasuk jin dasim berupa manusia yang masuk merusak rumah tangga kami. Ana nggak tahu kalau bicara jin dasim ini. Iya. Jemaah begini. Jadi kalau, Masya Allah. Jemaah rahimakumullah. Kalau ada saudara kita yang punya masalah. Kalau ada saudara kita yang punya masalah. Jadilah engkau duta kebaikan. Jangan mengatakan udah pisah aja. Cerai ini perbuatan yang paling dicintai iblis. Engkau jangan jadi dutanya iblis. Tapi kalau engkau ini kalau bicara karena takwa kepada Allah, ya kalau dikatakan umpamanya udah engkau pisah sama istrimu. Istrimu soli enggak umpamanya. Dia sebutkan urusan-urusan sama Allah Azza wa Jalla. Imma engkau perbaiki istrimu, imma engkau berpisah. Ini karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berpisah karena Allah, karena takut sama Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang berpisah karena dirusak sama orang lain. Baik. Memang kalau bicara tadi analogi emergensi di pesawat, itu sama. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluarga. Kita tuh nggak boleh jadi lilin, membakar diri kita menyelamatkan orang lain. Tapi engkau selamatkan dirimu dan selamatkan orang lain. Maka kalau dikatakan bagaimana seorang ipar yang seperti ini, anak kan nggak tahu apa penyebab ipar itu mengatakan seperti itu. Boleh jadi masalahnya di dirimu. Maka kita ini jangan sering nyalahkan orang lain. Fulan, memang Fulan mengatakan, boleh jadi aku masalahnya. Kenapa dia menginginkan aku bercerai sama suami? Apa masalahnya? Kalau dikatakan takhbib, nggak tahu apa yang dikatakan takhbib di sini. Kalau ternyata sang ipar mengatakan kepada suaminya, udah bismillah. Engkau bertakwa kepada Allah, selesai urusanmu. Engkau punya istri nggak benar. Umpamanya keluar malam, ya Allah, nggak izin. Sampai ada seorang anak ya, dia minta sama abahnya, abah sudah cerai sama umi, Nggak tahu abahnya ini masih cinta sama umi. Anaknya sampai hawas sama ibunya. Ibunya itu ditemukan di hotel sama laki-laki. Kesian, ini bukan takhbib. Ini memisahkan karena Allah Azza wa Jalla. Abah imam perbaiki umi, wailah bisa. Kalau nggak abah jadi dosa gitu loh. Jadi seperti itu. Karena masalahnya nggak tahu apa, tapi tadi sebelum kita memberikan arahan kepada seseorang untuk berpisah, mungkin bisa dipertahankan rumah tangganya. Jangan terburu-buru. Tadi ada orang yang 6 tahun bersabar, 12 tahun dia
mendapatkan kenikmatan itu. Bismillah Ustaz. Bagaimana cara menghadapi pasangan kita yang sering iri dan menuntut lebih? Karena sering scrolling dan melihat status kebahagiaan yang di-share orang lain di medsos. Yang pertama, jangan suka ngelihat status orang lain. Kita itu kadang-kadang sakit hati gara-gara status orang lain. Kita tuh diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Engkau sibuk dengan statusmu. Kalau dikatakan tadi, ini sering iri karena sering melihat orang lain. Itu penyebabnya orang iri. Karena melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain. Dan belum tentu yang nampak itu sesuai dengan realita. Berapa banyak ya orang-orang yang digadang-gadang pasangan paling romantis di Indonesia cerai. Jadi yang perlu dilakukan istri kalau suaminya nuntut lebih, bismillah. Apa yang bisa engkau lebihkan buat suamimu? Dan ketika memberikan pelayanan kepada suami, tolong niatkan lillah. Semua kelelahanmu, energimu, capekmu ngurusin suami ini, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau engkau melihat suami berlebih-lebihan, akhirnya engkau malas. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Insya Allah rumah tanggamu dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada oknum suami, ini melaporkan suaminya saja. Ada oknum suami zaman now yang pelit tapi banyak menuntut. Kata-katanya menyakitkan hati, temperamen, pemarah. Waktunya lebih banyak untuk teman daripada keluarga. Tidak mensupport dan membela istri, tidak mendidik agama untuk istri dan anak. Namun suami ini masih jauh dari kelakuan Fir'aun. Bolehkah meminta cerai dan memutuskan berpisah? Dan tidak tahan seperti Aisyah. Mengapa Aisyah mampu seperti Asia? Mengapa Asia mampu tetap bertahan dengan Fir'aun sebagai suaminya? Apa yang membuatnya bersabar? Aisyah nggak bisa gugat cerai. Asia binti Muzahim nggak bisa gugat cerai karena raja Fir'aun. Makanya dia dibunuh sama Fir'aun. Fir'aun nggak suka sama Asia sudah. Dan Fir'aun tidak ingin mempertahankan rumah tangganya. Asia tidak punya pilihan kecuali dia bersabar menerima hal itu. Tapi alhamdulillah ada satu anak didik Asia. Siapa? Musa alaihissalam. Kalau engkau ingin gugat cerai, boleh. Gugat cerai itu karena suami tua. Suami sakit-sakitan. Karena suami akhlaknya buruk. Suami tidak memberikan nafkah dengan baik. Kalau bicara gugat cerai boleh. Yang tidak boleh itu gugat cerai tanpa sebab yang syar'i. Tapi sekarang apa yang sudah dilakukan oleh dirimu sekarang? Punya suami pelit. Boleh ya ngambil hartanya suami yang pelit boleh. Tapi untuk kebutuhan nafkah. Bukan untuk ngambil fulusnya suami, ganti handphone, ganti apa nggak boleh. Maka sabarlah selama suamimu masih menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau dikatakan suami kata-katanya menyakitkan. Kenapa dia ngomongnya menyakitkan? Boleh jadi engkau sebabnya. Ustaz, suami anak Ustaz, masalah yang kecil jadi besar Ustaz. Jangan bikin masalah yang kecil kalau punya suami kayak gitu. Udah tahu suaminya kayak gitu, tetap bikin masalah yang kecil. Nggak usah. Maka istri ini yang tahu kapan suaminya marah, kapan suaminya mengeluarkan kata-kata yang buruk, dia tahu. Maka tolong ditutup semua celah, jangan sampai suaminya marah. Suaminya mamanya gahwa, kopi, selalu dia kopinya nggak boleh dingin. Nggak boleh habis, belikan termos yang besar. Suaminya mau marah, mana gahwa? Bang, sini. Oh iya, langsung. Besok mau marah lagi, udah tahu dia. Kadang-kala suami marah gara-gara kos kaki nggak ada di rumah. Mana kos kaki? Belikan 2 lusin. Setiap suami mau marah, bang pakai yang baru aja bang. Masya Allah. Lama-kelamaan dia nggak bisa marah. Maka tolong istri ini jangan cuma
Ya suamiku, apa yang kau lakukan menghadapi suami kayak gitu. Tapi pada saatnya ketika memang nggak bisa dipertahankan, ya udah. Boleh gugat cerai, tapi itu bukan pilihan pertama ya. Ana seorang janda yang takut menikah lagi. Karena khawatir suami yang baru dan keluarganya tidak bisa menerima anak ana. Mengingat usia anak yang masih 6 tahun yang pasti masih aktif-aktifnya. Di sisi lain usia anak masih 23 tahun. Yang dimana banyak terkena fitnah, omongan-omongan yang menyakiti hati. Jamaah, di masa Nabi SAW itu hampir nggak ada janda nganggur. Ada yang meninggal suaminya dinikahin sama para sahabat. Umar bin Khattab putrinya jadi janda, Hafsah jadi janda, langsung ditawarkan ke Abu Bakar. Abu Bakar, kok nggak mau zuat? Kok zuatkan sama putriku? Bayangkan ya, Abu Bakar ini umurnya lebih tua dari Umar. Bedanya 10 tahun kira-kira. Ditawari putrinya Umar. Abu Bakar sudah punya istri. Apa kata orang sekarang? Ini apa? Mau ngerusak rumah tangga orang lain? Enggak. Ditawarkan ke Utsman. Utsman ini siapa? Utsman ini menantunya Rasulullah SAW. Ditawarin anaknya Umar. Artinya janda itu kalau bisa nggak ada janda gitu loh. Dinikahkan janda itu. Sampai akhirnya Hafsah dinikahi sama Rasulullah SAW. Ini pertanyaannya. Kadang-kadang janda itu, Masya Allah. Baik, ini selesaikan jawab ini. Terus kita tutup acara kita jemaah. Janda ini tadi suka diomongin sama orang. Ganggu rumah tangganya orang, ini itu. Maka kita harus membantu dia menyelesaikan urusan dia. Kalau bicara kekhawatiran dia. Kekhawatiran nanti suaminya tidak mau menerima anaknya. Ya ketika ada yang melamar, sampaikan. Aku ini punya anak. Kalau engkau siap menerima aku bersama anakku, ahlan wa sahlan. Tapi kalau engkau hanya siap menerima diriku, aku minta maaf. Mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baik. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan semoga dengan seperti itu Allah Azza wa Jal mendatangkan jodoh yang lebih baik daripada suami yang terdahulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafur rahim. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.